Sekarang giliran pengamat politik Rocky Gerung. Banyak orang yang merindukan Anda. Malah banyak yang nuduh saya mencekal Rocky Gerung. Padahal Rocky Gerung itu yang naik gunung melulu. Iya benar. Karena itu jangan sebut saya pengamat politik, karena pekerjaan saya naik gunung. Ngamati politik itu sampingan aja. Kalau gitu ada Rocky Gerung pengamat gunung. Pengamat gunung. Oke. Apa soalnya? Anda udah dengar soalnya dari tadi tentang saya nggak dapat poin soal tadi itu semacam tampang Boyolali dan versus Sontoloyo yang kemudian jadi heboh. Iya, yang saya dengar tadi hebohnya aja. Kemudian secara politik apakah ini biasa pertama. Oh, oke. Kemudian apa pengaruhnya ini terhadap elektabilitas, terhadap koalisi-koalisi ini dan calon-calonnya. Iya, dengan menyebut tahun politik maka ini jadi normal sebetulnya tuh. Normal ya? Sangat normal, karena di dalam tahun politik seluruh skrup emosi itu mestinya dilonggarin, bukan dikencengin itu. Supaya kita bisa legah menerima cacian, cercaan, segala macam yang sebetulnya tidak dimaksudkan dengan niat. Karena memang momentum politik selalu, bahkan segala macam kalimat mesti dianggap politically correct gitu. Jadi itu mainan aja, nggak ada soal tuh. Sama kalau saya tanya misalnya sekarang, Karni Ilyas ini tampang Boyolali apa tampang Sontoloyo itu? Tapi dia baru bilang tadi pilih Boyolali maupun Sontoloyo, faktanya dia 4 kali dapat award kan. Jadi nggak ada soal tuh. Nah yang bahaya adalah iya, yang bahaya adalah kalau dia diseriuskan untuk dicarikan delik. Itu kan kelihatan memang ya nggak paham dong orang berpolitik. Masa tahun politik kita hidup dengan delik. Jadi tinggalkanlah soal delik itu. Nah ini yang menunjukkan sebetulnya bahwa sedikit-sedikit itu hate speech segala macam. Dan satu waktu si forum ini bicara soal apa itu hate speech misalnya. Saya kasih contoh misalnya dulu Presiden Jimmy Carter diolok-olok sebagai, bahkan ada buku Jimmy Who, karena dia dianggap orang kampung, tukang kacang dari Georgia apa-apa. Ya, Atlanta, Georgia. Jadi dihina, ya biasa aja. Nah, kita nggak pernah mengerti bahwa Jimmy Carter. Iya, Jimmy Carter dulu namanya kalau di Indonesia kan itu jadi Jimmy tukang pedati itu. Jimmy apa? Tukang pedati. Oh, Carter. iya. Ya itu contoh-contoh biasa, dan kita sebetulnya di dalam politik Indonesia ledekan itu justru menghidupkan diskursus, menimbulkan kemampuan untuk mengolah kembali dan membalikkan itu jadi permainan retorik aja biasa. Founding fathers kita itu saling caci maki itu, tapi dengan kemampuan metaforik. Haji Agus Salim dulu lagi di forum ILC, dia lagi kasih kita bayangkan aja ada ILC di tahun-tahun awal kemerdekaan. Dia lagi pidato, ngasih presentasi. Lalu dari ujung sana ada yang ngeledek dia tuh, mbek. Kan Haji Agus Salim wajahnya kayak kambing. Jenggot, pakai jenggot gitu. Mbek. Haji Agus Salim nggak bentak meja bilang, lu Sontoloyo keluar. Atau kau tuh yang menghina saya itu tampang juga Boyolali, nggak pantas menghina saya. Agus Salim cuma bilang begini, panitia, setahu saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di pojok sana? Kan kemampuan itu yang ingin kita investasikan dalam politik Indonesia hari ini. Karena itu setiap kali saya bilang dungu, saya dicaci maki itu. Padahal kata dungu itu sekarang saya nggak perlu pakai lagi, karena kata itu nggak ada nilainya lagi dibandingkan kata Sontoloyo yang diucapkan oleh presiden.
Sontolo itu dungunya dungu tuh. Jadi kita mesti anggap ini sebagai ya hal yang biasa, yang nggak ada urusan dengan hate speech. Hate speech itu adalah ucapan yang punya latar belakang sejarah. Misalnya kalau kita bilang Anda negro, ya itu hate speech karena dulu orang negro, sebut kulit hitam sekarang, pernah punya pengalaman traumatis dengan istilah itu. Itu istilah yang merendahkan. Tapi di Amerika biasa aja orang sebut, masih bisa orang sebut negro tuh. Dia nggak kena pidana karena orang Amerika kulturnya adalah you boleh bebas menghina suka-sukamu, yang penting jangan sampai you tonjok orang itu tuh. Jadi kulturnya begitu. Di Eropa lain lagi itu, Anda menyebut menghina perempuan misalnya, oh itu pidana, hate speech yang langsung kena pidana. Karena ada pengalaman buruk menyangkut perempuan di 500 tahun lalu ketika perempuan diolok-olok sebagai nenek sihir, femme fatale, penyebar kejahatan tuh. Satu waktu di Eropa ada pertandingan bola, mungkin Liverpool sama Manchester United. Hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk, out. Wasitnya bilang dasar perempuan. Coba kalau hakim garisnya laki-laki, pasti bola itu masuk tuh. Besoknya si wasit itu dibully dan dinyatakan pidana karena menghina perempuan itu. Sebaliknya di Amerika, rektor Harvard University namanya Lawrence Summers, satu waktu dia bilang begini, perempuan itu nggak pantas untuk jadi profesor matematik karena nggak bisa berpikir. Dia nggak kena pidana, tapi omongan dia itu menyebabkan gelombang protes dari feminis yang menganggap bahwa rektor Harvard do not speak feminism, gak paham tentang feminisme. Karena itu dia akhirnya sadar bahwa dia tidak kena pidana, tapi dia dihukum secara etis. Karena itu dia mengundurkan diri itu. Jadi kulturnya macam-macam, beda-beda. Jadi nggak ada soal sebetulnya yang disebut olok-olok dalam tahun politik. Waktu saya mahasiswa dulu di Rawamangun, Pak Karni pasti tahu, FISIP, psikologi, fakultas hukum adanya di belakang IKIP, benar kan? Tapi kita menganggap kita UI, universitas. IKIP itu kita anggap sebagai SMA kelas 4. Jadi kalau ada teman kita, anak UI, mahasiswa, yang bodoh, kita bilang, lu IKIP banget sih. Kalau main bola, teman kita nggak bisa masukin gol, kita sebutnya, lu IKIP kali kau. Kita minta rokok, dia nggak punya duit, lu IKIP kali kau. Jadi IKIP itu adalah istilah untuk mengolok-olok, tapi dalam semangat perkawanan. Anak IKIP marah? Enggak. Anak IKIP bilang, mau kemana? Sekolah mau ke FISIP. Oh itu namanya WC IKIP. Karena di belakang IKIP, jadi dianggap WC itu. Jadi itu biasa. Anak Jakarta tuh ya biasa aja ngomong begitu. Mungkin Prabowo terlalu hidup dalam kultur itu tuh. Tapi yang saya mau terangkan adalah bahwa kita terlalu pekah terhadap hal-hal yang konyol semacam ini, dan jadi lebih konyol lagi karena kita eksploitasi itu untuk berebut margin elektabilitas tuh. Di situ konyolnya tuh. Jadi dungunya di situ. Seolah-olah itu hal yang remeh-temeh, tapi karena ada problem margin elektabilitas, maka berebutlah kita di situ tuh. Lalu kita berhenti berargumen, kampanye tentang ide, tentang visi, segala macam tuh. Nah, masyarakat kita sekarang diguyur dengan itu tuh, kehilangan kemampuan untuk mengolah argumentasi. Jadi ada semacam pasar gelap kedunguan, black market of stupidity itu. Yes. Di antara politisi bahkan tuh. Apa namanya, dalam ilmu ekonomi ada dalil supply side economics itu. Supply creates its own demand itu. Begitu juga nih politik kedunguan ini. Stupidity creates its own demand. Jadi kalau kedunguan terus-menerus dipromosikan, ya lama-lama memang ada demand terhadap kedunguan. Jadi kita mesti hentikan itu supaya kita bisa olah politik ini muncul jadi politik yang pedagogis. Bukan dengar orang demagog ngomong. Jadi sayang sekali kalau forum
semacam ini misalnya yang mestinya menghasilkan ya mengulas sesuatu secara lebih tertib, yang tadi itu ya saya ikuti tadi, karena itu saya anggap apa poinnya. Suara itu ada dua, atau dia voice atau dia noise. Yang tadi itu noise semua tuh. Jadi berebut untuk meminang publik dengan mengganggu emosinya. Itu politik demagogi sedang berlangsung sekarang ini. Jadi saudara-saudara, mungkin sekali kita kekurangan kemampuan untuk mengabstraksikan persoalan tuh. Dan ketidakmampuan itu yang menyebabkan kita marah tiap hari itu. Saya bandingkan misalnya, Pak Jokowi menyebut Sontoloyo, dan ya orang anggap ya udah biasa aja. Memang ada meme segala macam dibikin tuh, tapi Pak Jokowi mengucapkan itu dengan mimik yang agak tegang. Prabowo mengucapkan itu dengan mimik hura-hura. Jadi orang melihat ya politik kita sebetulnya tinggal memilih yang tegang atau memilih yang hura-hura tuh. Tapi kemudian dipolitisir itu, seolah-olah yang tegang itu adalah layak, yang hura-hura tidak layak, atau sebaliknya tuh. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita untuk masuk di dalam 6 bulan ke depan, kita harus upayakan agar supaya panggung politik ini hidup dalam pletora metaforik. Nah, bagaimana itu terjadi? Ya siapkan tim kampanye yang betul-betul ya IQ-nya memadai lah, supaya nggak curang untuk menggerogoti bagian yang emosional dari massa itu, sehingga kita sebetulnya nyari untung dari kebebalan politik masing-masing kontestan. Nah, saya menganggap bahwa cara kita memanipulasi kalimat, cara kita menghadapi kenyataan kadang-kala masuk dalam jebakan apa yang disebut kan kalau kita lihat bentuk awan, tiba-tiba kita sebut, wah saya lagi lihat wajah Prabowo di atas awan tuh. Kita lihat gejala alam yang lain, wah itu seperti ada wajah Pak Jokowi di situ. Jadi imajinasi kita itu kita arahkan untuk membenarkan pilihan kita tuh. Apa namanya, ada istilahnya itu apofenia atau apa segala macam tuh. Nah, saya kasih contoh ya, karena tadi Pak Karni bilang saya naik Gunung Blolu. Memang tadi kemarin saya turun dari Gunung Gede, habis kasih kuliah tentang etika lingkungan pada teman-teman Mapala UI. Itu kuliah yang paling unik karena kuliah saya yang paling di tempat yang paling tinggi itu 2.800 meter. Jadi ruang kelas tertinggi di Indonesia itu yang kemarin tuh kuliah di atas gunung. Ada kabut muncul setelah itu tuh. Suhunya kira-kira 8-9 derajat Celcius. Karena kabut, maka pohon Edelweiss itu, teman saya dia komentar itu Edelweiss-nya tuh mirip cebong. Saya bilang kalau saya lihatnya mirip kampret. Ya. Jadi idiom cebong dan kampret pun itu sampai di Surya Kencana di ketinggian 2.600. Karena kabut maka orang mulai lihat bayangan-bayangan Edelweiss itu tuh, bunga abadi itu. Jadi Anda lihat bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan diskursus baru dalam politik dibatasi oleh guyuran olok-olok yang sebetulnya mau dihentikan juga nggak perlu sebetulnya. Tapi coba tingkatkan olok-olok itu ke tingkat yang lebih abstrak. Nah, saya komentari, mau cebong, mau kampret, kalau dia ada di kembang Edelweiss, dia akan abadi. Karena kembang itu kembang abadi. Terus semua orang tertawa. Tuh berarti cebong dan kampret, dua-duanya adalah makhluk abadi. Yang fana itu politisinya tuh. Nah, kita berupaya sebetulnya supaya ya jangan terlalu baper lah dalam menghadapi gejala semacam ini. Contoh lain misalnya Soekarno dulu waktu dia kalah dalam pertandingan politik dengan Sultan Syahrir dalam memperebutkan kursi Perdana Menteri itu. Padahal itu biasa aja kan, karena ada kesepakatan. Wartawan mau coba provokasi itu, sama seperti wartawan-wartawan kita sekarang. Dia datang ke Bung Karno, wartawannya bilang begini,
Bung Karno, Anda kalah dalam pertandingan politik dengan Sultan Syahrir. Bung Karno bilang begini, wartawan, lo tahu nggak rotan? Ya, rotan itu hanya melengkung, tidak patah. Seperti rotan, saya hanya melengkung, tidak patah. Kita nggak dengar metafor begini dalam percakapan politik Indonesia hari ini. Yang adalah kemarahan. Nggak bisa bikin metafor, lapor polisi itu. Kan konyol kan? Nah, apa yang mesti kita lakukan sekarang adalah kembalikan wilayah publik sebagai arena perdebatan politik yang argumentatif. Dan di situ media massa harus benar-benar mengolah ruang itu supaya jadi ruang kelas politik. Kalau sekarang saya lihat media massa itu jadi kayak brosur pemerintah aja tuh. Dia tidak mengolah opini publik, tapi dia justru menjadi penyalur public relation pemerintah. Boleh dibantah dan saya bisa terangkan ulang. Tetapi dasarnya adalah kalau pers tidak menghasilkan ruang publik yang cerdas, maka seluruh fasilitas yang disediakan pemilu 6 bulan ke depan akan diisi oleh kaum demagog tok itu. Nah, saya tentu menyayangkan itu. Jadi teman-teman, saya kira pembahasan semacam ini harus ditingkatkan kualitasnya. Ada isu yang dangkal tapi kita bahas dengan mengaktifkan imajinasi dalam tingkat abstraksi. Memang benar bahwa karena mulut badan binasa itu. Tapi juga benar mengatakan bahwa kendati butut tapi tetap ingin kuasa itu. Nah, kayak beginian di dalam upaya sebut aja ILC dapat award terus, tapi kita mesti ingat bahwa publik kita itu cara dia mengakses politik masih di dalam taraf yang konkret, taraf kebendaan gitu. Nah, tugas kita yang berupaya untuk membuka opini publik adalah menaikkan tingkat abstraksi itu. Jadi nggak perlu takut misalnya kehilangan popularitas kalau kita dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Jokowi terus-menerus bicara tentang keadaan ekonomi, bicara tentang upaya untuk membawa Indonesia ke posisi yang disebut masuk ke tahap industri 4.0. Tetapi kalau itu misalnya dibuka sebagai tema politik di forum ini dan betul-betul kita bahas, kita bedah satu persatu jalan pikiran itu bisa jadi contoh baru bagaimana kita berpolitik dengan membedah konsep itu. Misalnya berkali-kali saya kasih kritik, misalnya terpaksa saya kasih kritik pada Pak Jokowi karena nggak mungkin saya kritik Prabowo, dia nggak kuasa ngapain. Jadi misalnya begini nih, ada upaya untuk menjadikan Indonesia masuk di dalam era 4.0. Tetapi itu sekedar keinginan retorik. Kalau faktanya tidak mendukung ke arah itu. Kalau masih ada 2 juta anak balita yang mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi, bagaimana dia bisa masuk di dalam era 4.0 kalau otaknya sekarang dalam 5 tahun ke depan akan kekurangan standar IQ karena tidak punya nutrisi yang cukup. Itu mesti kita bahas supaya nggak ada semacam janji atau harapan yang berlebih-lebih itu. Nah, soal-soal semacam itu sebetulnya yang harusnya dihasilkan oleh pers, oleh publik kita. Bendera itu penting, banner itu penting, tapi itu kan menandakan bahwa kita nggak mampu berargumen, karena itu kita pasang banner, kita pasang bendera. Apa gunanya soal-soal semacam itu? Sekali lagi, margin yang tipis elektabilitas hari ini menyebabkan kita duel untuk hal-hal yang konyol, hal yang tidak menghasilkan kegembiraan, justru menimbulkan ketegangan terus-menerus. Apalagi ya, satu hal yang mungkin boleh kita
bayangkan ke depan, yaitu menghasilkan dua jenis tim sukses yang benar-benar menghentikan atau mulai berhenti untuk masuk di dalam politik demagogi dan saling tantang menantang dengan cara yang beradab dan dengan argumen yang kuat. Kayak tadi ada bukan cekcok, tapi benar-benar dia sadar bahwa dia tahu apa yang mesti dia ucapkan. Kita terus katakan Pak Jokowi pembohong segala macam. Ya memang di dalam politik orang boleh berbohong itu. Berbohong tidak salah, tapi harus mampu. Nah kalau problemnya ketidakmampuan, yang nggak bisa sekedar didoain, yang mesti diganti. Kan itu dasar kita berpolitik kan. Jadi kalau ya, data itu penting, tetapi kan manipulatif kan. Itu pentingnya ada pihak ketiga yang duduk untuk jadi semacam devil's advocate, menguji oposisi, menguji petahana. Di situ pentingnya kampus jadi ruang politik baru. Nah sialnya sekarang kekuasaan pemerintah melarang politik masuk kampus. Padahal justru di kampus lah diskrutinisasi, ketajaman, koherensi, dalil-dalil dari para politisi. Karena itu saya dorong sebetulnya politisi itu datang ke kampus. Kalau punya otak, biarkan kampus yang periksa otakmu itu. Jangan minta diperiksa oleh rakyat awam yang bisa dibohongi tiap hari. Jadi kembalikan sifat intelektual dalam politik Indonesia, karena negeri ini didirikan oleh pikiran bermutu. Dan sekarang pikiran bermutu itu diambil alih oleh para demagog yang sekedar berupaya untuk mencari margin elektabilitas. Yang kita perlukan adalah gagasan besar yang bisa memastikan bahwa negeri ini akan tumbuh dengan akal pikiran yang baik. Saya kira segitu aja ya. Baik, terima kasih.